Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Polotus di seluruh Nusantara. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini. Kali ini kita akan memberitakan tentang informasi dari Denny Indrayana yang mengatakan bahwa pada akhirnya Anies Rashid Baswedan akan dijadikan tersangka. Menurut Denny Indrayana, yaitu bahwa inilah jurus pamungkas dari pihak koalisi, dari pihak penguasa. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah dipanggil KPK dan diperiksa kurang lebih 3 jam lamanya. Nasib dari Syahrul Yassin Limpo sebagai petinggi Partai Nasdem mungkin akan ditentukan beberapa hari ke depan, apakah beliau akan dijadikan tersangka atau lolos dalam jeratan-jeratan yang sedang dimainkan oleh pihak penguasa dan koalisi. Kali ini ciutan Denny Indrayana yang kita tahu bahwa Denny Indrayana telah beberapa kali menggagalkan niat-niat yang kurang bersahaja dari penguasa, sebut penguasa, karena beberapa waktu yang lalu ketika Denny Indrayana sempat membocorkan bahwa pada akhirnya nanti sistem pemilu akan dijadikan proporsional tertutup dan akhirnya menjadi viral lalu mendapat sorotan dan bantahan gugatan dari berbagai pihak, akhirnya MK pun memutuskan bahwa pemilu tahun 2024 masih dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Kali ini dari Australia, Denny Indrayana mengatakan lagi bahwa pada akhirnya jurus terakhir dari penguasa atau pihak koalisi adalah membuat Anies Baswedan akan menjadi tersangka. Jadi sudah banyak cara untuk menjegal Anies Baswedan. Cara-cara yang pertama ketika Anies Baswedan ingin melakukan safari sosialisasi politik, beberapa tempat acara-acaranya dibubarkan, kemudian bagaimana acaranya tersebut bisa mendapat hambatan-hambatan dengan berbagai cara. Kemudian cara-cara lain bagaimana dengan membuat survei yang dibayar, survei abal-abal yang mengatakan bahwa Anies Baswedan pada posisi nomor 3, posisi buntut. Namun ketika disebut sebagai posisi terakhir, namun Anies Baswedan membuat lawan-lawannya masih keter-ketir, masih membuat lawan-lawannya gelisah, sehingga bisa dipastikan bahwa survei-survei tersebut itu tidak benar. Kalau Anies Baswedan pada posisi terakhir atau ketiga dari 3 calon kuat yang ada, maka tidak perlu dijegal atau ditakuti. Nah, kali ini informasi dari Denny Indrayana bahwa pada akhirnya Anies Baswedan akan dijadikan tersangka. Ini adalah rangkaian-rangkaian bagaimana penguasa memainkan peran dalam berpolitik Indonesia. Sehingga Denny Indrayana mengatakan, Pak Jokowi, Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe. Jadi harusnya kita berharap bahwa Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya yang tinggal menjelang 1 tahun ini bagaimana meninggalkan legacy yang baik, bagaimana membangun kompetisi pemilu yang sehat, kompetisi pemilu yang berkualitas, bahwa semua calon-calon yang ada adalah putra-putra terbaik Republik ini, putra-putra terbaik bangsa. Mengapa harus ada satu yang diangkat dan yang lain seolah-olah mau diinjak atau dihentikan? Ini kurang baik untuk bagaimana legacy Pak Jokowi setelah mengakhiri masa jabatannya. Sehingga istilah cawe-cawe itu pun beredar dan Pak Jokowi dianggap cawe-cawe dalam pemilu 2024. Nah, ketika nanti Anies Baswedan akan ditersangkakan ini, maka semua pihak sudah tahu bahwa arahnya bagaimana sampai terjadi pergolakan massa, mungkin sampai demo berjilid-jilid dan mungkin akan terjadi chaos dan bisa jadi pemilu ditunda. Mungkin Presiden akan mengeluarkan Perpu bahwa dalam kondisi yang sangat darurat, pemilu walaupun sudah tahapan-tahapan yang sudah berjalan, PKPU-nya sudah keluar, tapi ketika kondisi sangat darurat maka pemilu bisa ditunda. Itu bisa ada kemungkinan ke arah sana seperti itu. Kenapa pemilu ditunda? Karena ternyata calon-calon yang lainnya tidak percaya diri. Padahal begitu kuatnya calon-calon yang ditawarkan oleh pihak pemerintah, pihak koalisi seperti Ganjar Pranowo, yang akhirnya juga sudah menggandeng misalnya salah satu Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno telah pindah ke P3 dan mungkin akan dijadikan lawan menjadikan wapres dari salah satu capres-capres istana. Ini untuk menggembosi suara-suara umat Islam ketika Anies Baswedan maju seperti itu. Jadi sebenarnya sudah sangat rapi barisan-barisan yang dibangun koalisi. Mengapa harus ada sampai ke upaya menjegal yang paling dianggap kasar main kayu itu mentersangkakan Anies Baswedan. Ini sudah 2 kali. Pertama Anies Baswedan pernah ingin ditersangkakan oleh Ketua KPK Pak Firly. Tapi ketika banyak demo, terutama pernah muncul demo pemuda Pancasila, maka Anies Baswedan pun lolos. Nah, kali ini setelah Johnny G. Plate dibuat tersangka, kemudian menteri-menteri yang lain, ya sekarang Syahrul Yassin Limpo juga akan dijadikan tersangka. Kita lihat dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu ini. Selanjutnya ya pohon besarnya yaitu capres Anies Baswedan seperti itu.
Karena dalam beberapa pemilu ketika calon-calon yang beredar tidak ada Anies Baswedan, hanya Ganjar Pranowo, kemudian hanya Prabowo dan lain-lain, ya mungkin kata beberapa pemilu yang beredar bahwa Pak Jokowi akan tidur nyenyak karena semua calon adalah calon yang bisa diatur oleh istana, yang bisa diatur oleh koalisi, dan mungkin orang-orang di belakang koalisi yaitu oligarki dan lain-lain. Tapi ketika ada Anies Baswedan, mungkin di sana ada ketakutan bahwa pihak dan kelompok-kelompok Anies Baswedan ini mungkin tidak bisa dipegang, tidak bisa diajak kompromi. Tapi itu kan masih bisa dikomunikasikan. Dalam bahasa politik, dalam kegiatan politik, semua itu bisa dibahasakan, bisa dikomunikasikan. Seperti itu. Tinggal sejauh mana kita berkompromi untuk urusan-urusan yang lebih besar. Sejauh mana kita berkompromi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Itu akan diarahkan ke arah sana. Jika kita berkompromi dalam politik hanya untuk kemaslahatan kelompok, segelintir orang, maka ini tidak benar dalam membangun sebuah bangsa dan sebuah negara. Tapi kita berkompromi untuk kemaslahatan dan kebaikan lebih besar untuk rakyat Indonesia. Nah, itu ada baiknya. Jadi cawe-cawenya Pak Jokowi juga tidak masalah ketika itu bagaimana bisa membangun kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih besar bagi bangsa ini, seperti itu. Jadi kali ini masyarakat Indonesia harus berterima kasih. Bukan berterima kasih, harus mengapresiasi kepada Denny Indrayana yang dengan ciutan-ciutannya telah berhasil kita sebut menggagalkan dalam tanda petik niat-niat kurang baik dari para pihak, ya kita sebutlah pihak penguasa yang ingin bagaimana bermain dalam posisi yang dianggap tidak benar, yang dianggap tidak baik oleh rakyat Indonesia, seperti itu. Jadi dengan ciutan-ciutan Indrayana ini akhirnya beberapa hal yang mungkin akan terjadi tidak terlaksana, tidak jadi seperti tadi bagaimana proporsional tertutup yang mau dipaksakan oleh salah satu partai dan kelompok penguasa dan akhirnya gagal, seperti itu. Nah, sekarang upaya terakhir lagi yaitu bagaimana menjegal Anies Baswedan agar tidak maju di Pilpres 2024, seperti itu. Bagaimana Anies Baswedan dan kelompoknya yang dianggap efek Anies begini terlalu kuat. Anies kemana-mana tidak ada bentuk rekayasa. Seluruh relawan, seluruh barisan, kerumunan yang ada itu datang dengan sukarela, datang dengan sendirinya. Jadi kalau dia dianggap itu rekayasa, bangsa masa yang dibayar, nah harusnya tidak ditakuti, harusnya tidak perlu dijegal, dibiarkan saja, seperti itu. Tapi kenapa pemerintah, penguasa, pihak koalisi seolah-olah ketakutan dengan jangan sampai Anies Baswedan ikut berkompetisi. Nah, bagi kita bangsa Indonesia ini kurang baik. Seluruh anak bangsa yang punya potensi, yang punya kemampuan harusnya dibiarkan bersaing di Republik ini. Untuk persoalan presiden ke depannya, mungkin sudah ada kesepakatan tidak tertulis bahwa seorang presiden itu tidak akan tersentuh, dan itu sudah terjadi sampai presiden yang ke-7 tidak akan disentuh secara hukum, mungkin walaupun ada dosa-dosanya, seperti itu. Ini sudah terjadi, sehingga mungkin kekhawatiran Pak Jokowi terlalu berlebihan, seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ciutan-ciutan Denny Indrayana sangat bermanfaat, sangat berguna. Kali ini beliau menciutkan bahwa ada akhirnya Anies Baswedan akan jadi tersangka. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena akan terjadi perlawanan dan demo-demo dan bisa jadi chaos sehingga pemilu ditunda. Kita tidak berharap itu terjadi. Semoga ciutan Denny Indrayana ini tidak terbukti atau tidak terjadi, karena sudah diungkapkan terlebih dahulu supaya menjadi antisipasi bagi rakyat Indonesia maupun pihak penguasa untuk membangun pemilu yang lebih berkualitas, yang lebih baik ke depannya. Polotus yang berbahagia dimanapun berada, semoga tayangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatau.